Baik, selamat pagi. Kita masuk ke pertemuan 3 untuk topik dalam mobile application. Kemarin kita sudah membahas mengenai teknologi-teknologi yang akan muncul selama masa sekarang ini karena perkembangan teknologi di perangkat bergerak itu sudah semakin canggih. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih introduction untuk ke mobile application-nya itu seperti apa. Oke, yang kita akan gunakan bukunya, nanti bisa di-download juga modulnya, yaitu Mobile Application Development, ya, di Professional Mobile Application Development. Di sini akan gambarkan beberapa hal mengenai bagaimana kita mengembangkan sebuah software. So, apa sih yang kita pikirkan ketika kita mau membangun sebuah aplikasi mobile seperti yang kemarin kita sudah bahas, bahwa zaman sekarang bagaimanapun juga yang namanya perangkat bergerak, smartphone, handphone itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kayaknya kalau ketinggalan handphone lebih berat akan daripada ketinggalan dompet zaman sekarang. So, kenapa kita sampai di tempat ini saat ini? Kenapa kita mau masuk ke topik ini? Karena semakin hari itu kalau dilihat pun baik di Play Store atau di App Store yang ada di iOS itu yang namanya aplikasi mobile itu setiap hari pasti ada saja yang baru muncul dan juga pasti ada update-nya dan setiap orang tetap berlomba-lomba untuk membuat yang namanya mobile application. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan itu, mengkomplitkan segala perkembangan yang ada. Nah, masalah kualitas dan time itu juga menjadi hal yang menjadi isu yang penting ketika kita membangun mobile application. Kenapa? Karena kalau kita terlalu meningkatkan quality, otomatis waktu yang akan dibutuhkan membangun sebuah aplikasi mobile itu sangat lama. Sehingga ketika di launching ke pasaran, itu kadang-kadang ide yang kita mau bawakan atau isu yang kita mau kerjakan itu sudah tidak tidak up to date lagi dengan kondisi yang ada di lapangan atau di pasar. Sehingga lebih baik kita berpacu dengan waktu, kita menyiapkan yang namanya MVP atau most visible product, ya, minimum visible product, sehingga produk yang minimum requirement-nya pun fungsinya masih minimum, tapi selama masih bisa dipasarkan itu bisa segera kita launching. Lalu juga kita harus memperhatikan bahwa mobile apps yang kita buat itu harus cocok dengan legacy system integration-nya. Atau artinya kita bisa mengintegrasikan mobile application kita tersebut dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terjadi jika kita membangun sebuah sistem mobile, khususnya bagi sistem mobile perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan perkembangan baru atau user interface baru di secara mobile bagi sistem yang sudah ada. Ya, lalu juga ada perdebatan atau masih pemikiran mengenai perbedaan antara mobile web dengan mobile apps. Ya, apakah kita harus mengembangkan yang disebut dengan mobile apps atau mobile web yang menggunakan tampilan responsif, artinya bisa dipakai di semua perangkat, tapi sifatnya masih berupa web, atau kita benar-benar mau membuat pure yang disebut sebagai mobile apps. Ya, itu juga kita akan bahas nanti di kedepannya pada pertemuan berikutnya. Lalu juga kita harus memikirkan masalah biaya ketika kita mengembangkan sebuah software. Ya, karena zaman sekarang ini yang namanya pengembangan mobile apps itu biasanya harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan pengembangan web aplikasi ataupun desktop application. Kenapa? Karena masalah hardware yang dibutuhkan. Hardware saat ini makin banyak sekali perangkat-perangkatnya. Dulu mungkin kita hanya berkutat pada perangkat handphone pintar, ya, smartphone, tapi sekarang juga sudah makin berkembang yang namanya tablet. Belum lagi kita bicara mengenai smartwatch. Karena smartwatch pun sekarang sudah menjadi companion items yang paling penting untuk kita yang menggunakan smartphone, ya. Dan itu pun aplikasi-aplikasinya kita harus pikirkan bagaimana kita mengembangkannya di masing-masing tempat. Oh, zaman dulu di buku ini dibahas masih mengenai BlackBerry, tapi kalau saya lihat sekarang BlackBerry sudah selesai. Lalu masalah softwarenya sendiri saat ini banyak sekali operating sistemnya, tapi mungkin yang saat ini yang masih sering dipakai hanya dua besar, yaitu iOS dan juga Android system.
Kalau untuk Windows Phone sendiri sudah tidak terlalu kayaknya sudah hampir tidak ada yang dikembangkan. BlackBerry juga sudah menutup layanannya sehingga kita berfokus pada sana. Lalu masalah license dan developer account. Kalau Android memang masih free, tapi jika kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih bagus pelayanannya atau konsultasi yang lebih bagus, nah kita bisa mendaftarkan dan membayar juga ke Androidnya. Lalu ada Facebook developer juga, ada Google developer. Yang paling mahal masih saat ini adalah iOS, karena ketika kita mau upload setiap aplikasinya pun, seingat saya itu kita minimal harus mengeluarkan sekitar 1 juta rupiah agar kita bisa mempublish kita punya software di App Store. Oke. Lalu masalah documentation and APIs yang disediakan oleh banyak vendor, sebetulnya yang gratisan juga sudah banyak, tapi ya memang kita mesti mencari juga beberapa yang memang berbayar sehingga aplikasi yang kita mau bikin jadi lebih sempurna dan tampilannya pun bisa lebih baik dan lebih bagus. Oke. Lalu kenapa sih kita benar-benar harus memikirkan yang namanya mobile application? Itu strateginya apa sih di dalam dunia bisnis? Ya, nah karena di dunia bisnis zaman sekarang gimana pun juga karyawannya pun semakin bergerak dengan bebas, harus tidak terbatas dengan waktu dan ruang, sehingga gimana pun juga ya aplikasi yang kita buat itu harus juga bisa digunakan semaksimal mungkin, walaupun menggunakan perangkat yang kecil, menggunakan resource yang terbatas, dan juga menggunakan akses yang terbatas. Nah, ini yang harus terus-terus dipikirkan, tapi memang menjadi sebuah strategi penting terutama bagi perusahaan-perusahaan di mana karyawannya itu harus banyak melakukan pergerakan. Ya. Lalu mengapa sih mobile development itu difficult atau sulit? Ya, otomatis sulit karena satu, teknik mengembangkannya pun agak berbeda dibandingkan kita menggunakan object oriented programming. Kita juga harus memikirkan bagaimana user experience-nya ketika dia membangun softwarenya. Nah, ini yang benar-benar kita harus pastikan bahwa apa saja yang kita kembangkan nantinya itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh si customer. Oke. Jadi pengembangan software saat ini otomatis masih cukup banyak sekali bahasa pemrogram yang bisa dipakai. Lalu IDE-nya sendiri untuk environment development-nya, interface development environment. Nah, itu juga kita juga sudah sedia banyak, walaupun kalau untuk Android Studio itu memang khusus untuk Android. Kalau di iOS kita bisa pakai program yang memang ada disediakan Xcode, itu yang disediakan di MacBook-nya atau di iBook ya. Nah, itu semua bisa dipakai. Oke. Banyak juga third party framework yang bisa digunakan. Application mobile framework juga banyak. Contohnya ada PhoneGap, ada Monodroid, ada Monotouch dan sebagainya. Baik, sekian untuk pengantar apa saja yang akan dikerjakan pada saat kita mau mengembangkan aplikasi secara mobile. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.